Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru Prodi PDSD dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aris Trisno. Saya guru swasta di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Cendekia, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja TPK Darjat Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran 1 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini, anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Ya, Masya Allah ya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi ya, anak ya, belajar tatap muka terbatas, kalian harus tetap semangat ya, anak ya. Ya, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Coba kalian berdiri, perhatikan kerapian dari baju kalian masing-masing. Apakah kalian sudah rapi hari ini? Coba. Yang merasa belum dikanti bajunya ya. Sudah rapi, silakan duduk kembali. Ya. Berikutnya kalau sudah rapi anak-anak, Bapak mau lihat dulu. Apakah kebersihan kelas kita ini sudah bersih? Coba perhatikan lingkungan di bawah meja dan kursi kalian. Apakah ada sampah? Ya, silakan. Yang merasa menemukan sampah di bawah meja dan kursinya, silakan keluar kelas untuk membuangnya. Ya, silakan. Anak-anak, tadi kalian sudah Bapak lihat rapi dan bersih. Sekarang coba lihat sekitar kalian. Lihat kanan dan kiri teman kita. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada, Pak. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak. Fitra dan Asifa. Bagaimana kabar teman kita itu? Fitra sakit. Fitra sakit kabarnya. Dan Asifa bagaimana kabarnya? Oh, Asifa keluar kota ya. Sebagai teman yang baik satu kelas, maka kita perlu mendoakan teman kita yang hari ini pergi keluar kota. Mari kita doakan supaya dia selamat sampai tujuan ya. Yang sakit teman kita Asifa, mari kita doakan pula. Semoga dia bagaimana? Lekas sembuh ya. Allahumma amin. Anak-anak, kalian harus punya kepekaan sosial kepada teman-teman kita. Ya, apapun keadaan dia yang tidak hadir, apapun informasi dia tidak hadir, kalian harus mendoakan dia. Supaya apa? Supaya kita bagian dari teman kita itu ya. Anak-anak, kalian sudah Bapak lihat sudah rapi, kelasnya sudah bersih, maka ini sudah siap kita untuk belajar. Kalian siap untuk belajar hari ini, anak? Siap. Sebelum untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak mau
meminta salah satu teman kita memimpin doanya. Supaya apa? Supaya kita belajar hari ini dimudahkan oleh Allah. Maka kita perlu berdoa nanti ya. Silakan berdoanya nanti dengan penuh hikmah dan khusyuk ya anak-anak, supaya Allah mengijabah doa kita. Bapak mau salah satu teman kita memimpin doanya. Silakan Bang Zelani memimpin doanya. Mari teman-teman kita belajar tentang doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah wa amalan sholihah. Amin. Ya, silakan kembali Bang Zelani untuk bangkunya. Terima kasih untuk Bang Zelani yang telah memimpin doa hari ini dengan keberanian dan percaya diri anaknya. Tepuk tangan untuk Bang Zelani yuk. Ya, selanjutnya anak-anak berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian sudah hafal kan liriknya ya? Ya, nyanyinya dengan penuh semangat, dengan penuh gerakan tangan, tepuk ya, tepuk tangan ya. Bisa anak ya? Bisa, Pak. Dari Sabang sampai Merauke dengan penuh semangat ya. Bapak harap kalian harus memupuk rasa nasionalisme kita. Salah satunya adalah dengan mengingat lagu-lagu nasional. Benar ya. Kalian jangan melupakan bahwa negara ini penuh dengan perjuangan. Jadi kalian harus bangga menjadi orang Indonesia dengan menyanyikan lagu-lagu nasional itu. Bisa anak-anak? Iya. Anak-anak, hari ini kalian akan Bapak beri tantangan. Ya, tantangan itu apa? Tantangannya adalah melakukan literasi membaca. Ya, kita harus memanfaatkan perpustakaan sekolah kita untuk membaca buku-buku yang ada di situ. Ya, kalian nanti setelah Bapak perintahkan untuk keluar ke ruang ini, silakan pilih salah satu buku yang kalian minati. Ya, setelah kalian membaca buku itu, kalian akan Bapak perintahkan pula untuk menyampaikan isi bacaan yang kalian baca. Ya, bisa nana ya? Bisa, Pak. Baik, silakan menuju ke perpustakaan. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan tentang kesehatan jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu sirami kanan, sirami kiri, diri kanan, dan diri kiri. Sebenarnya sebelum kita melanjutkan pelajaran, kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran kita, manfaat belajar kita, dan tahapan belajar kita itu seperti apa namanya. Yang pertama, tujuan dengan mencermati iklan elektronik tentang obat penyakit pada organ pencernaan dengan bimbingan guru peserta didik mampu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan elektronik dengan benar. Ya, hari ini kita nanti akan belajar tentang iklan elektronik anak-anak ya. Yang kedua, dengan mencermati video tentang unsur-unsur iklan elektronik, peserta didik mampu mengkreasikan paparan iklan elektronik suatu barang secara lisan dengan benar. Ya. Berikutnya, untuk mengetahui tahapan belajar kita seperti apa, nanti kalian akan dibentuk kelompok, ya anak-anak. Dalam bentuk kelompok itu kalian akan menyelesaikan masalah secara diskusi kelompok. Kemudian kalian presentasikannya di depan Pak Ari dan teman-teman kita. Ya.
Adapun manfaat belajar kita hari ini nanti dapat menganalisis isi dari iklan elektronik itu seperti apa ya. Yang berikutnya, setelah belajar ini anak-anak dapat menguraikan proses pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Gitu anak-anak ya. Dan nanti akan kalian merasakan manfaat itu di akhir pelajaran. Anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran kita, yang Bapak mau kita semua melakukan tepuk PPK. Kalian masih ingat kan gerakan tepuk PPK? Masih, Pak. Kalian dengan semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Hari ini kalian harus membentuk kelompok ya, membentuk kelompok belajar kecil. Nama-nama sudah Bapak tuliskan di papan tulis siapa-siapa aja teman kita. Silakan anak-anak bergerak untuk membentuk kelompok. Anak-anak, hari ini Bapak akan menginformasikan materi kita hari ini. Ya, sekarang kita akan belajar tema 3 tentang makanan sehat, subtema 3 pada pembelajaran 1, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Ya, tapi sebelum Bapak melanjutkan pelajaran kita, Bapak akan mereview sekilas tentang materi kita sebelumnya. Ya, siapa yang bisa jawab nanti langsung sampaikan jawabannya ya. Pertanyaan pertama, apa kegunaan iklan itu? Siapa yang bisa jawab? Memperkenalkan barang-barang yang dijual. Ya, memperkenalkan barang-barang yang akan kita jual. Benar nggak itu anak? Benar. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Anjani. Bagaimana cara kita menjaga alat pernapasan? Coba, berdua pula ini, satu-satu dulu. Yuk, coba. Tidak merokok. Tidak merokok. Benar atau salah itu? Benar. Ya, apa lagi selain tidak merokok? Tema. Ya. Menghindari polusi udara. Menghindari polusi udara. Benar sekali. Ya, ada lagi? Rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Siapa lagi? Terakhir. Kakak. Makan makanan bergizi. Benar apa salah itu semua ini? Benar ya. Benar. Benar ya? Benar, Pak. Itu tangan kita semua ya. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan memerintahkan dua teman kita untuk membacakan komik bergambar. Ya, nah ya. Bapak mau siapa yang berani bacakan komik bergambar itu? Pak, abang berdua silakan lanjut ke depan. Silakan abang berdua bacakan. Pak Adi, mengapa wajah terlihat murung? Jus buah yang saya jual ini tidak laku, Ton. Seperti apa? Jus buah untuk membersihkan saluran pencernaan ikan, Ton. Namanya jus buah si cerna. Pak Adi, mau buat iklan yang bagaimana, Ton? Misalnya saya juga tidak tahu cara membuat iklannya, Pak. Teman-teman yang soleh dan soleha, yuk kita bantu Pak Adi dan Anton menyelesaikan masalahnya. Tuh, lihat itu. Kita diajak untuk membantu Pak Adi dan Anton menyelesaikan masalahnya. Setelah ini kalian akan mendiskusikan dengan kelompokmu masalah apa yang muncul dari percakapan komik tadi dan bagaimana solusinya. Silakan kembali ke kelompoknya dan diskusikan di kelompoknya. Silakan. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak pemaparan dari teman kita ya, dari percakapan teman kita. Sekarang Bapak mau bertanya, masalahnya apa sih yang dimunculkan di percakapan tadi? Apa masalahnya? Silakan. Kita tahu. Ya, Pak Adi tidak mengikuti cara beriklan. Ada lagi? Ya. Sebenarnya Pak Adi tidak laku. Benar atau salah, anak? Iya, itu masalahnya. Jusnya Pak Adi tidak laku. Lalu apa lagi? Apa yang disampaikan Anton? Dia mengasih solusi apa? Tadi disampaikan di sini. Siapa yang bisa jawab? Akan menulis solusi untuk membalikan karena Anda tidak bisa menjelaskan. Ya, benar sekali. Kata Kak Aisyah, Anton sudah menyampaikan membuat iklan supaya dagangan Pak Adi itu bisa diketahui oleh orang banyak ya, supaya laku dagangannya. Tapi Anton masalahnya dia tidak ngerti buat iklan. Nah, sekarang kalian tugas kalian membantu Pak Adi dan Anton untuk menyelesaikan masalah mereka. Bagaimana caranya? Yuk, sebelum kita menuju iklan, sebelum kalian bisa membuat iklan, kalian harus menyimak dulu
Apa itu unsur iklan ya? Unsur iklan itu itulah yang harus ada dalam setiap iklan. Ya, yang pertama ada nama produk ya. Lihat anak-anak, ada nama produk. Produk itu bisa seperti apa? Ya, bisa berupa identitas dan atau barang yang akan dijual ya. Jadi kalau barangnya nggak ada, nama barangnya nggak ada, nggak mungkin itu bisa dijual ya kan? Iya. Selanjutnya ada gambar produknya. Tentu kalau nggak ada gambarnya mana tahu kita ini barang apa? Ya, perlu nggak gambar itu dalam iklan? Gunanya sebagai penambah daya tarik orang. Kalau gambarnya menarik, cantik dan warnanya sangat jelas itu kita akan tertarik untuk membelinya ya. Yang ketiga ada kalimat deskriptif. Ya, ini apa ini? Coba perhatikan. Ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang tentang barang itu, ya. Ini barangnya apa? Oh, ini gunanya untuk memperlancar pencernaan kita, nah seperti itu. Ya, jadi supaya kita tahu, oh ini penjelasan seperti itu, ya. Yang terakhir ada kalimat persuasi. Kalimat persuasi itu apa? Kalimat ajakan ya kan, supaya orang tertarik ya untuk membelinya ya. Kalimat rayuan kalau Bapak istilahkan ya. Yang terakhir ada iklan harus unik dan menghibur ya. Kalian harus buat pesan bagaimana secara iklan itu bisa diterima orang dengan cara menarik, tapi tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, tidak boleh menjelek-jelekan barang lain. Kita harus membuat barang ini, mengiklankan barang ini semenarik mungkin. Bisa anak-anak? Anak-anak, untuk kalian semakin bisa memahami iklan itu seperti apa, Bapak akan tampilkan sebuah video tentang unsur-unsur iklan elektronik ya. Kalau tadi itu unsur-unsur iklan secara umum, nah sekarang ini adalah unsur-unsur iklan elektronik. Elektronik itu disampaikan melalui media elektronik secara tulisan. Nah, itu dia. Secara apa anak? Ya? Nah, itu dia. Iklan elektronik seperti itu. Kalian pernah tidak melihat iklan TV? Nah, itu namanya iklan elektronik. Ya, kalian pernah nggak lihat iklan yang ada di internet, YouTube misalnya, muncul tiba-tiba? Itu kan tulisan kan? Nah, ada juga yang berbentuk video. Itu namanya iklan elektronik. Nah, sekarang kita harus lihat apa saja sih unsur-unsur iklan elektronik itu ya, Nana ya. Coba simak video ini dengan cermat ya, Nana ya. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur iklan media elektronik. Jadi, kelas 9 Suku 3 Kumpulan Bangsa Indonesia kelas 5 untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Gambar bergerak ya Nana ya. Nah, bisa buka gambar bergerak lagi. Nah, itu tulisan ya. Televisi adalah tulisan yang singkat dan mudah terlihat. Nah, betul. Televisi kita lanjut Ya. iklan yang hanya ada suaranya saja. Unsur dari sebuah iklan radio. Anak-anak, tadi setelah kalian mengetahui unsur-unsur iklan elektronik, kalian sudah tahu apa saja unsur-unsur iklan elektronik itu, berupa video kah, berupa suara kah, atau berupa gambarnya. Bapak akan tampilkan satu video tentang iklan elektronik, yaitu yang ada di televisi ya. Nanti kalian simak video ini dengan benar-benar dengan baik, supaya bisa menjawab LKPD 1 nanti ya Nak ya. Masing-masing kelompok harus menyimak video ini dengan baik. Silakan anak-anak.
Ya, baik anak-anak, tadi itu video tentang salah satu contoh iklan elektronik anak-anak ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan bagikan LKPD. Nah, LKPD 1. Kalian kerjakan LKPD itu secara berkelompok ya anak-anak ya. Tentu kalian akan bisa jawab setelah kalian tadi menyimak video tadi dengan baik. Bisa anak-anak ya? Ya, Bapak akan bagikan LKPD. Setelah Bapak bagikan, kalian jangan lupa membaca panduan untuk mengerjakan LKPD tersebut ya. Tulis nama anggota kelompoknya masing-masing berada di atas, di lembar paling atas, dan kemudian kalian buka lembar paling belakang. Setelah kalian baca tadi petunjuknya, kalian bisa langsung kerjakan LKPD satunya ya anak-anak ya, secara diskusi kelompok. Bisa anak-anak? Bisa. Nah, silakan. Ya, ini baca ya, pahami apa topik masalah tersebut tadi ya. Kalian ingat kan? Sudah simak videonya kan? Diskusi kelompoknya sudah berakhir ya anak-anak ya. Sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan kelas ya. Nanti yang lain menanggapi apakah jawaban teman itu ada yang salah atau tidak. Bisa ya anak-anak ya? Ya, coba Bapak mau kelompoknya Bang Hasan, silakan sampaikan atau presentasikan jawabannya di depan teman-temannya. Ya, silakan. 1. Apa yang salah dari iklan tersebut? Terus 2. Apa nama produk tersebut? Pil sakit perut. 3. Apa keunggulan dari produk tersebut? Bisa meredakan sakit perut. 4. Bagaimana bahasa yang digunakan pada iklan tersebut? Sudah bagus. Adakah yang keliru atau sudah benarkah jawaban kelompoknya Bang Hasan? Salah, Pak. Salah. Apanya yang salah Kak? Bagian yang mana salah? Nomor berapa yang salah jawabannya? Nomor 4. Bagaimana bahasa yang digunakan pada iklan tersebut? Apa tadi jawaban kelompok Abang Kak? Sudah benar, Pak. Sudah benar. Ya. Bagaimana? Apa tanggapan? Tidak baku. Oh, tidak baku. Apakah ada dalam iklan tadi digunakan penggunaan tidak baku? Ada. Nah, coba sampaikan. Tidak benar. Tidak benar. Anda tadi sampaikan tadi? Ada ya? Ada tidak? Ada. Kalimat apa itu? Tidak baku. Kata atau kalimat tidak baku. Nah, sebaiknya bagaimana? Sudah benar. Sudah benar ya, itu tadi ya. Jadi sebagai catatan ya, kelompoknya Bang Hasan yang nomor 4 tadi itu kurang tepat, diperbaiki saja ya. Silakan kembali. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok yang maju dan yang menanggapi ya. Silakan, walaupun nggak apa-apa, itu sudah bagus Pak. Abang sudah menampilkan keberaniannya untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan teman kita ya. Walaupun kita nggak lihat kelompoknya Kak Safira, itu tidak masalah ya anak ya. Kita dalam di sini adalah belajar. Jadi kalian tidak usah berkecil hati ketika jawabannya keliru ya anak ya. Nah, boleh diperbaiki. Bapak beri kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Kalian masih semangat kan ya anak-anak? Masih, Pak. Yuk, kita lakukan tepuk semangat dulu anak-anak. Yuk, tepuk semangat. Ya anak-anak, setelah tadi kita sudah mengetahui manfaat dari pil PSP tadi, yaitu pil sakit perut pada iklan yang tadi sudah kita simak bersama. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya apa? Sistem pencernaan manusia, ya anak-anak ya. Ini ada kaitannya, ya. Kalian makan sehari-hari itu sudah tahu tidak bagaimana proses alur makanan itu bisa sampai ke perut kita? Belum, Pak. Nah, untuk itu kita harus mempelajari ini dengan baik anak-anak ya, supaya kalian tahu, supaya kalian bisa jelaskan kepada adik kalian, ibunda kalian di rumah, "Ma, saya sudah tahu bagaimana alur pencernaan manusia seperti apa." Ya, apa saja bagian-bagian organ pada pencernaan manusia itu, pada manusia itu ya anak-anak ya. Bisa anak-anak ya? Bisa, Ya, anak-anak. Setelah ini kalian akan menyimak diagram organ pencernaan manusia ya, seperti apa. Bapak mau teman kita membacakan setiap alur diagram tersebut. Coba Bang Jikra dulu bacakan mulut bagian
diagram yang pertama itu mulut. Fungsi mulut, di mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimlawi oleh enzim amilasi. Ya, enzim amilasi ya Bang ya. Ya, anak-anak, fungsi dari mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilasi. Ya, ini ada secara mekanis yaitu gigi kita dan secara kimiawi yaitu yang ada di perut kita setelah makanan itu masuk dengan bantuan enzim amilasi. Enzim amilasi itu apa? Enzim yang melunakkan makanan itu supaya bisa masuk ke dalam lambung kita. Enzim amilasi itu seperti kalian makan kerupuk, contoh. Makan kerupuk itu kan lama-lama lunak kan? Iya. Nah, lama-lama kalian gigit, kalian punya lunak nggak dia? Nah, itulah tugas si enzim amilasi di situ ya, supaya dia bisa mentransfer makanan itu dengan mudah ke dalam lambung kita. Yang kedua, ada kerongkongan. Fungsinya di dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik ya. Itu dia. Masuk ke sini. Habis dari mulut tadi kemana? Ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini dibantu oleh namanya gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan seperti anak. Kalian pernah makan makanan yang keras? Teksturnya. Apakah kalian bisa menyesuaikan makanan keras itu masuk ke dalam kerongkongan kalian? Bisa kan? Nah, itulah dia tugasnya gerakan peristaltik. Jadi dia seperti elastis seperti itu. Kalau ketika kalian makanan yang keras, nah maka dia agak rongganya agak lebar ya. Ketika kalian tidak terlalu keras, makanan dia akan menyesuaikan. Nah seperti itu. Paham ya anak ya? Itu dia tugasnya gerakan peristaltik. Yang berikutnya adalah lambung. Di dalam lambung makanan melalui proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan dilumat oleh dinding lambung. Secara kimiawi makanan akan dicerna oleh enzim yang namanya enzim pepsin, renin serta asam klorida. Ya, di sini kalian setelah makanan tadi yang kalian makan, macam-macam makanan itu. Ada mungkin protein ya kan? Ada mungkin mengandung vitamin, betul? Ada mengandung apa lagi? Karbohidrat. Ada dan banyak lagi. Dan air. Nah, di situ akan dicerna oleh lambung. Mana yang bagiannya protein ini, mana yang bagiannya vitamin ini. Nah, seperti itu. Itulah fungsi dari enzim-enzim yang ada di lambung ya. Tuh. Selanjutnya setelah dari lambung, makanan itu masuk ke mana anak? Usus halus. Apa itu usus halus? Di dalam usus halus itu terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan. Secara gampang ya, setelah tadi di lambung sudah diproses oleh 3 enzim tadi, ya kan? Makanan itu akan diserap oleh tubuh. Tugasnya siapa itu? Usus halus. Iya benar sekali. Itu tugasnya usus halus menyerap makanan yang bergizi. Makanya kalian sejak sekarang harus bisa memilah-milah makanan yang bergizi, ya Nana ya. Supaya apa? Supaya tugas dari usus halus itu bagus. Supaya makanan yang terserap ke dalam tubuh kita itu sehat kitanya. Coba kalau kalian makan makanan yang mengandung micin, ya, atau makanan-makanan yang itu mie instan, bagus nggak itu Nana? Tidak bagus ya. Maka mulai sekarang kalian harus banyak makanan yang bergizi supaya usus halus itu bisa menyerap makanan ke tubuh kita secara sehat, ya Nana ya. Kemana habis usus halus Bang? Habis usus halus tadi kemana makanan itu? Usus besar, coba baca Bang. Menyerapkan air dan memasukkan makanan di usus besar. Nah itu dia. Setelah tadi sudah diserap makanan itu, adakah sisa-sisanya? Ada. Nah sisa-sisa itulah yang akan ditampung di usus besar. Apapun makanannya. Jadi luar biasa ya. Di dalam perut kita ini ya, fungsinya ya, ada yang khusus menyerap yang sari-sari makanan, ada yang cuma ampasnya aja, tinggal sisa-sisanya, yaitu usus besar. Makanya kalau sudah ke usus besar akan terjadi apa? Dikeluarkan kemana? Sisa-sisa makanan melalui anus. Nah itu anus itu mengeluarkan sisa-sisa makanan. Jadi orang secara normal BAB itu 1 kali 1 hari. Itu dia. Coba kalau ada orang yang tidak BAB dalam 1 hari, bagaimana? Apa yang dia rasakan? Sakit perutnya ya, betul ya? Saya pernah merasakan itu. Ya itu dia. Mulai sekarang jangan ditunda-tunda buang air besar ya.
tadi kalian sudah menyimak yaitu alur diagram pencernaan manusia ya. Sekarang kalian supaya lebih memahaminya lagi, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang proses pencernaan pada tubuh manusia yang namanya. Silakan simak videonya ini. Ini akan menjadi bekal kalian untuk menjawab LKPD kedua ya. Bisa ya anak ya? Ya. Kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti lambung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terbaru masuk ke dalam lambung. Betul dong, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Tadi kalian sudah menyimak video tentang pencernaan organ manusia ya. Nah, kalian kembali lagi menuju LKPD-nya. Silakan buka LKPD-nya, kerjakan LKPD kedua. Ya, ya. Baca petunjuknya, apa saja pertanyaannya, silakan kalian diskusikan dengan kelompokmu untuk menjawabnya. Silakan anak, silakan. Silakan, sudah dijawab. Baik anak-anak, Bapak rasa diskusi kalian sudah cukup ya. Ada teman anak? Kalau begitu Bapak akan menguji beberapa kelompok untuk menyampaikan diskusinya. Silakan kelompoknya Kak Sapiko dulu untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Bacakan dengan keras, dengan percaya diri. Silakan. Nomor 1, nama organ mulut. Organ untuk mengunyah makanan. Nomor 2, kerongkongan untuk mendorong makanan ke lambung. Nomor 3, lambung untuk mencerna makanan. Nomor 4, halus untuk menyaring kuman di makanan. Nomor 5, besar untuk menampung sisa makanan. Nomor 6, anus untuk mengeluarkan sisa makanan. Ya, apakah ada yang keliru disampaikan oleh Kak Sapiko tentang alur pencernaan tadi? Ada yang keliru? Tidak ada ya. Baik, dengan alurnya dan menyampaikan secara fungsinya sudah benar ya. Beri tepuk tangan untuk Kak Sapiko. Nah, setelah ini kalian akan melanjutkan pengerjaan. Yang pertama, kalian akan Bapak perintahkan untuk membuat iklan ya. Iklan nanti kalian buat secara tulis dan disampaikan secara lisan di depan Bapak dan teman-teman. Barang yang kalian iklankan adalah barang yang ada di sekitar kita, barang yang kalian miliki ya. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian barang yang mana yang mau kita iklankan ya. Tadi kita sudah melihat unsur-unsur iklan itu seperti apa ya. Kalian hari ini Bapak perintahkan untuk membuat iklan itu semenarik mungkin ya, tapi disampaikan secara lisan di depan kelas. Yang kedua, kalian nanti juga di LKPD kedua kalian kerjakan pula membuat
alur diagram sistem pencernaan manusia. Kalian sudah tahu ya apa saja organ-organ tubuh kita yang menjadi alat pencernaan kita ya. Sudah tahu ya? Dari mulut sampai anus itu apa saja ya? Ya, kalian buat dalam bentuk diagram. Ya Nana, bisa Nana ya? Bisa. Nah, itu tugas kalian. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian. 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Ya Nana ya? Bisa Nana ya? Bisa. Maka Bapak rasa sudah cukup kerja kelompok kita. Selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing ya. Yang pertama tugas untuk membuat iklan. Nanti setiap kelompok akan Bapak kerjakan maju secara bergiliran menyampaikan iklan ya, iklan elektronik yang kalian sudah buat ya Nana ya. Silakan. Untuk kelompok pertama Bapak mau kelompoknya Bang Jelani untuk memaparkan iklan elektroniknya di depan kita semua. Silakan. Beli galon minum Tupperware, harganya cuma 35 saja. Ayo buruan beli toko terdekat, jangan sampai kehabisan. Tadi sudah disampaikan iklan yang dipaparkan oleh kelompoknya Bang Jelani. Bagus sekali ya. Ya, kita paham apa maksud barang yang dipromosikan itu. Tepuk tangan kelompok Bang Jelani. Tas baru, alhamdulillah. Ayo buruan beli tas merek fashion, harganya 50 ribuan aja loh. Ada banyak warnanya, ada warna hitam, merah dan pink. BTW ini sudah mau habis. Ayo dapatkan tas fashion di toko-toko online shop atau di toko-toko terdekat Anda. Mantap sekali. Ya, tadi juga sudah disampaikan pula oleh kelompoknya Kak Zainal. Begitu bagus ya. Produk yang disampaikan tadi apa? Tas ya. Nah, kita tahu ya tasnya sangat mahal ya mungkin ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Teman-teman, ini adalah hasil diagram pencernaan manusia hasil lokasi. Ya. Dan terangkan melalui poster itu. Silakan. Ya. Salah satu temannya menerangkan alur pencernaan manusia apa saja melalui poster itu. Yuk silakan. Yang pertama ada mulut, kedua kerongkongan, ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima ada usus besar, keenam ada anus. Ya. Ya, tadi Bapak juga mengapresiasi hasil kelompoknya Kamput yang sudah menyampaikan hasil kerjaan diagramnya buat alur pencernaan manusia dan mereka mampu menerangkan berdasarkan gambar poster di depan kelas kita ya. Sangat bagus. Tidak ada satupun kekeliruan yang disampaikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Anak lembar evaluasi sudah ada di tangan kalian masing-masing. Bapak perintahkan kalian mengerjakan secara sendiri, secara mandiri. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Setelah nanti kalian kerjakan, kita akan koreksi langsung siapa yang mendapatkan nilai yang paling rendah, dia akan bawa beri tugas, dan siapa yang mendapatkan nilai tinggi akan bawa beri pengayaan materi. Ya, silakan kerjakan dengan penuh kepercayaan diri dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Silakan anak. Baik anak-anak, Bapak kira waktunya sudah cukup mengerjakan tes evaluasi kita hari ini. Selanjutnya tukar lembar kerjaan ini dengan teman terdekat kalian. Tukarkan hasil pekerjaan kalian ini. Kita langsung melakukan koreksi secara bersama-sama ya. Silakan anak-anak tukar dengan teman sebangkunya ya. Sudah ditukar belum anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah kalian tukar, selanjutnya kalian perhatikan di papan tulis ini ada kunci jawabannya. Silakan koreksi jawaban dari kertas evaluasi punya teman kita itu. Silakan dikoreksi. Tadi kalian sudah koreksikan hasil pekerjaan temannya, sudah belum? Kalau sudah, silakan kembalikan lembarnya kepada teman kita. Kepada evaluasi. Silakan. Terus. Nah.
Nah ya, setelah kalian sudah kembalikan, nanti akan Bapak panggil namanya. Sebutkan berapa dapat nilainya. Nah, namanya Arsya 90. Masya Allah ya, nilainya tinggi sekali. 90, bagus. Puput 85. Tony 60 nilainya ya. Anjani 90. Oke, baik, semuanya sudah Bapak ambil nilainya, sudah Bapak ambil nilainya. Rata-rata nilai kita tinggi-tinggi semuanya ya. Anak-anak, setelah Bapak ketahui nilainya, silakan kumpulkan LKPD maupun lembar informasi di depan kelas. Silakan. Anak-anak, setelah kita melalui berbagai rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran ini secara bersama-sama. Ya, apa sih pelajaran yang kita lakukan hari ini, anak-anak? Apa saja coba? Membuat video elektronik. Oh, membuat video iklan elektronik. Apa lagi yang kalian pelajari hari ini? Mengetahui pencernaan manusia. Mengetahui pencernaan manusia. Apa lagi? Coba. Membuat diagram pencernaan manusia. Kalian mengetahui fungsi tidak organ pencernaan manusia? Tahu, Itu termasuk pelajaran kita hari ini tadi ya, Nana ya. Ya, bagus. Itu dia pelajaran kita. Sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian hari ini merasa senang dengan belajar hari ini? Senang. Bagaimana sih yang kalian senang itu? Membuat video. Membuat video. Wah, berarti Bang Hasan terkesan membuat video iklan elektronik secara lisan tadi ya. Nah, apalagi yang merasa terkesan hari ini belajarnya? Siapa? Bagian mana yang merasa kalian senang? Membuat video diagram pencernaan manusia. Iya, membuat diagram pencernaan manusia. Bang apa ya? Bang sini ada yang merasa senang? Bagian yang mana? Ya, mengetahui iklan elektronik ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Anak-anak, berikutnya Bapak akan sampaikan pembelajaran yang akan datang ya. Apa sih pembelajaran kita yang berikutnya ini? Ya, ini masih berkaitan dengan pencernaan manusia. Dengan kita, pembelajaran kita berikutnya adalah hubungan makanan dengan kesehatan. Ya, itu pelajaran kita berikutnya. Masih tema 3 ya pada pembelajaran kedua. Ya, anak-anak. Sebelum Bapak akhiri, ada yang belum tepat di antara kita. Coba perhatikan. Apakah di antara teman kita ada yang menggunakan masker yang tidak baik? Siapa itu? Bang Tony, kenapa maskernya tidak dipakai dengan sempurna, Bang? Ini kebiasaan kita ya, Nana ya. Mari ya, Nana. Mulai sekarang kita harus menjaga kesehatan melalui diri kita sendiri, ya, Nana ya. Gunakanlah masker itu dengan tepat, yaitu menutupi bagian hidung dan mulut. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari virus corona. virus corona ini sudah menjadi gaya hidup baru kita ya, Nana ya. Kalian kemana-mana harus menggunakan masker. Ya, Bang Yungga, sekali lagi Bapak ingatkan, ya, pakailah masker dengan sempurna. Ya, baik. Kalau tidak perlu nggak usah keluar, ya. Menjaga jarak dan menghindari kerumun. Ya, baik. Berikutnya, sebelum Bapak tutup, mari kita lakukan berdoa dulu. Silakan, siapa yang mungkin berdoa? Bapak mau teman yang lain? Ya, tadi. Ya, siapa yang berani memimpin doa di depan kelas? Ya, tidak, silakan. Bang tidak memimpin doa di depan kelas. Ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, silakan kembali duduk Bang Zidan. Dia sudah berani bikin doanya di depan kelas, ya sudah bagus ya. Kalian juga harus seperti itu, harus berani tampil di depan, ya. Supaya apa? Supaya kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya, anak-anak ya. Mari anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.